seakidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Perbedaan yang terjadi di kalangan manusia adalah sesuatu yang fitrah. Perbedaan dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan satu fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah kemanusiaan. Dan perbedaan-perbedaan itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak meruncing. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah sangat tunduk dan patuh kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Rasulullah mentolerir dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat, maka perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang niscaya tidak terkecuali kita sebagai umat Islam. Agenda kedua Rasulullah ketika hijrah ke Madinah setelah mendirikan masjid, maka adalah mempersaudarakan sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin di bawah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang abadi. Kenapa? Karena diikat oleh persamaan keimanan. Sebuah persaudaraan yang diikat oleh persamaan keimanan, akidah di bawah naungan Al-Quran, ini tidak akan berlangsung di dunia ini sampai kelak akan sampai persaudaraan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah, perkenankanlah kami akan melaporkan beberapa pengumuman, di antaranya sebagai berikut. Laporan keuangan periode Jumat tanggal 9 Februari 2024. Saldo kas periode Kamis tanggal 1 Februari 2024 sebesar 12.265.433 rupiah. Penerimaan 1 dari Kota Infak MUI Jumat tanggal 2 Februari 2024 sebesar 1.602.700 rupiah. Donatur bulanan Masjid MUI Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sebesar 6.330.000 rupiah. Infak langsung PDAM dan administrasi tanggal 6 Februari 2024 sebesar 364.100 rupiah. Subtotal saldo kas sebesar 20.562.233 rupiah. Pengeluaran 1 biaya pekerja dan insentif tanggal 8 Februari 2024 sebesar 4.450.000 rupiah. Untuk operasional sebesar 1 juta rupiah. Untuk pemeliharaan perbaikan mixer sebesar 200.000 rupiah. Keempat, utility PDAM
sebesar Rp364.100. Jumlah subtotal pengeluaran sebesar Rp6.014.100, sehingga saldo kas tanggal 8 Februari 2024 sebesar Rp14.048.133. Sidoarjo 8 Februari 2024 tertanda Takmir Masjid Ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya kami sampaikan juga beberapa kegiatan rutin dari Masjid Ukhuwah Islamiyah hari ini sampai 1 minggu ke depan. Yang pertama, untuk hari ini Jumat 9 Februari 2024 yang bertindak selaku khotib adalah Ustadz Dr. Andes Haji Maryadi Ahmad SHI MH. Imam adalah Ustadz Firdaus. Muadzin Ustadz Soekarno. Tema khutbah adalah merajut ukhuwah Islamiyah untuk maslahah ummah. Yang kedua, sedangkan untuk minggu depan Jumat 16 Februari 2024 yang bertindak selaku khotib adalah Ustadz Haji Munaji Ahmad Syafi'i SAG. Untuk imam adalah Ustadz Firdaus dan muadzin Ustadz Soekarno. Tema khutbah kekuatan zikir dalam hati sanubari. Yang ketiga, pengajian rutin Ahad pagi ba'da sholat subuh tanggal 11 Februari 2024 yang akan diasuh oleh Ustadz Haji Nasrullah MHI MH dengan tema fikih sholat bagian kedua atau kitab fikih dan toharoh. Yang keempat, pengajian rutin setiap hari Rabu ba'da sholat maghrib dengan kajian kitab Bulughul Maram yang akan diasuh oleh Ustadz Dr. Haji Ibrahim STMT. Yang kelima, telah dibuka TPQ MUI untuk semua kelompok umur mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan orang tua yang pendaftarannya bisa langsung ke MUI setiap hari mulai jam 16 waktu Indonesia Barat. Yang keenam, setelah khotib naik mimbar dimohon jangan bercakap-cakap, khusus adik-adik harap tetap tenang di tempat duduknya. Dan kepada para jamaah yang lain kami menghimbau handphone segera dinonaktifkan. Sekali lagi kami harapkan kepada para jamaah yang masih di luar dimohon untuk segera ke dalam ruangan mengisi saf-saf yang masih kosong. 7. Marilah kita laksanakan sholat dengan ikhlas dan tawadhu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sidoarjo 9 Februari 2024 Takmir Masjid Ukhuwah Islamiyah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A few moments later. Allahu Akbar.
Alhamdulillah, alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyam wa musarrifish syuhuri wal a'wam, hakama fa'adal wa ilaihi tarji'ul ahkam. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika Dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi Adam. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil khitam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haitsuma kuntum wa'lamu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Salah satu nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua adalah nikmat bersaudara. Wa kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kita dijadikan saudara seiman, seakidah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, perbedaan yang terjadi di kalangan manusia adalah sesuatu yang fitrah. Perbedaan dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan satu fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah kemanusiaan. Dan perbedaan-perbedaan itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW, walaupun tidak meruncing. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah sangat tunduk dan patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Di samping Rasulullah mentolerir dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat, maka perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang niscaya tidak terkecuali kita sebagai umat Islam. Agenda kedua Rasulullah ketika hijrah ke Madinah setelah mendirikan masjid, maka adalah mempersaudarakan sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin di bawah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang abadi,
Kenapa? Karena diikat oleh persamaan keimanan. Sebuah persaudaraan yang diikat oleh persamaan keimanan, akidah, di bawah naungan Al-Quran, ini tidak akan berlangsung di dunia ini sampai kelak akan sampai persaudaraan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ada satu ayat dijadikan dasar di dalam membina dan merajut persaudaraan seiman, seagama, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ikhwatun ialah bersaudara. Menukil pendapat Profesor Dr. Quraish Shihab bahwa kata ikhwah jamak dari akhun itu adalah sebenarnya adalah saudara seketurunan atau senasab. Sedangkan akhu yang jamaknya ikhwan adalah saudara yang tidak keseturunan atau tidak senasab. Tetapi Allah memilih kata-kata di dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwan. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa ada dua ikatan yang tidak boleh lepas di dalam kehidupan, yaitu ikatan kebersamaan dan samanya iman. Yang kedua ada ikatan bersaudara yang populer dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah sebagaimana banyak dipahami orang adalah saudara sesama muslim. Tapi ada juga yang memberikan arti bahwa ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang sifatnya Islami, yaitu nilai-nilai yang dibawa oleh Al-Quran dan dibawa oleh contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari aspek bahasa, Imam As-Suyuti mengatakan bahwa kalimat al-mu'minun didahului oleh innama yang disebut dengan adatul hasr. Apa artinya? Isbatul hukmi ma ba'daha wa nafsu ma adah. Menetapkan hukum setelahnya dan menafikan hukum selainnya. Artinya ada kekuatan makna di dalam ayat ini bahwa apapun perbedaan-perbedaan kita yang terjadi, jangan sampai mengkikis dan menghancurkan nilai-nilai persaudaraan seiman. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau masih di Madinah, mengumpulkan para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam wa darajatis salah wa darajatis sadaqah. Faqalu bala. Qala islahu datil baini. Kata Rasulullah, wahai para sahabat, maukah kamu aku akan informasikan kepadamu suatu amalan yang lebih utama, lebih dahsyat daripada derajat sholat, lebih dahsyat daripada derajat puasa, bahkan lebih dahsyat dari derajat sedekah. Qalu, para sahabat mengatakan, bala, iya Rasul. Rasulullah mengatakan, qala islahu datil baini, memperbaiki hubungan sesama. Maka nanti dalam pesta demokrasi, apapun perbedaannya, apapun warna pilihannya, jangan sampai merobek persaudaraan kita sebagai saudara seiman dan seagama. Kalau terpaksa orang-orang mukmin
merobek persaudaraan ini, kata Rasulullah, seperti seseorang yang mencukur agama, artinya menodai keberagamaan kita. Oleh karena itu, dalam majelis yang mulia ini, apapun perbedaannya, apapun pilihannya, apapun kesukaannya, jangan sampai menghancurkan nilai-nilai persaudaraan yang tidak hanya di dunia, bahkan akan dibawa nilai persaudaraan seiman dan seagama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ulama ada yang mengatakan bahwa tali agama Allah itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah berjamaah. Mudah-mudahan dengan pilihan-pilihan yang berbeda, jamaah kita tidak sampai cerai-berai. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar musarrifil umur, mukawwiril layli 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di penutup khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah agar persaudaraan seiman, seakidah ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun perbedaan kita, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap bersaudara dalam keimanan, dalam akidah, dalam kiblat dan pedoman hidup kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jumat ini doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama berdoa kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina diberikan kemenangan dan diberikan kesabaran oleh Allah. Karena orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin seperti sebuah bangunan yang satu saling menguatkan. Oleh karena itu, mungkin hanya doa yang mengantarkan kita bisa bersaudara dengan saudara-saudara kita yang lagi diuji oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultani. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir, Allahumma ighfir li jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa ikhwanina wa akhawatina wa jami' ustadina wa asatidi ustadina
wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i man lahu haqqun alaina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin, Allahumma shaddid rimayahum li'a'daika a'daiddin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wala dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalat. Allahu akbar.